Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berharap mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya di dunia tapi juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita niat untuk thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menitih jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Jadi kita datang dari tempat kita masing-masing ke kampus ini, baik itu untuk kajian ataupun untuk kuliah, untuk belajar, semuanya insya Allah kalau niat ikhlas lillahi ta'ala, thalabul ilmi akan memberikan kemudahan akses ke surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul yang kita bahas pada kesempatan ini, meningkatkan kualitas ibadah dalam setiap langkah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan muqaddimah ya oleh Pak Ibnu ya, tentang misi keberadaan kita di dunia ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Kita terwujud di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini dalam Islam terbagi dua kategori atau dua macam. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah ritual atau ibadah khusus yang kaitannya interaksi kita dengan Allah atau hablum minallah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah ini sifatnya umum, hablum minan nas, yang bisa juga disebut ibadah sosial. Nah, ibadah ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam arti yang umum, yaitu ismun jami'un, sebuah kata yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, segala apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhai, minal aqwal wal af'al, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, adh-dhahira wal batinah, secara lahir dan batin. Jadi kalau ibadah mahdhah, tata caranya khusus, ada syaratnya, ada rukunnya, ketentuannya khusus, waktunya khusus, tempatnya khusus, yang tidak sembarangan kita dalam melaksanakannya, harus menunggu legalitasnya, ada perintahnya baru kita laksanakan. Suatu jenis ibadah, aktivitas tertentu disebut ibadah dalam rangkaian ibadah tertentu, tidak bisa dengan serta-merta kita kiaskan ke aktivitas yang lain. Kita berdiri itu ibadah taqarrub apabila di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat ya mau berdiri mau duduk silahkan. Kita kajian mau berdiri mau duduk silahkan, tidak ada bedanya ya. Itu pilihan. Kita mau berjalan, mau berlari, itu juga pilihan. Tapi kalau pada saat tawaf ya, ada jalan cepatnya, ada jalan biasanya, sa'i juga demikian. Nah, itu ibadah yang khusus ya, ibadah mahdhah. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial ini sifatnya adalah hablum minan nas. Nah, dalam Islam ini konsepnya ibadah ritual harus berdampak kepada ibadah sosial. Semakin bagus interaksi kita dengan Allah, kita rajin ke masjid,
Itu hablum minallah, kaitannya untuk sholat berjamaah. Nah dampaknya hablum minannas, yaitu ibadah sosial. Kita semakin baik dalam bertetangga, semakin bagus hubungannya dengan orang tua, semakin hormat kepada para dosen, semakin baik interaksi dengan kawan. Itu ibadah mahdhah berdampak kepada ibadah sosial. Jadi kalau ada orang yang secara ibadah mahdhah rajin, tapi dengan tetangga suka menyakiti, sadar atau tidak, berarti ada sesuatu yang masalah dalam ibadah mahdhahnya. Ada seorang ini di kampung ya, imam sholat berjamaah, sering ya mengimami, tapi dalam kaitannya dengan lingkungan, dengan tetangga kurang baik. Dia punya peternakan tapi tidak sesuai dengan amdalnya dan sebagainya, sehingga mengganggu. Apakah limbahnya, apakah aromanya, kata orang-orang rasa nano-nano ya, aromaterapi ya. Ya, insyaallah ya, itu kasihan ya. Kita harus mewaspadai jenis orang-orang seperti itu. Bukannya kita menganggap diri kita lebih baik, bukannya, tapi jangan sampailah kita seperti itu ya. Jadi dalam hal kita rajin ibadah ritual harus berdampak kepada ibadah sosial. Apa dasar daripada keterkaitan antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah? Dalam tes dikatakan, kalau ada PPT di WA antum ya, bisa dibuka supaya bisa dibaca. Ada teks Arabnya itu, 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat. Salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya pahalanya tidak dilaporkan ke langit ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa 3 golongan ini? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Ini baik di dalam imam sholat, baik mungkin karena bacaannya kurang tepat, atau mungkin dia seorang yang fasik tadi ya, artinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar sholat tapi masih mengimami sholat. Nah, orang-orang nggak suka. Nah, ini orang yang sholatnya nggak diterima. Atau juga mengimami skala umum di masyarakat. Dia memimpin satu kaum tetapi mereka tidak menghendakinya, karena pemimpin ini suka zalim, suka mengambil hak orang lain tanpa dasar, atau barangkali karena ada faktor-faktor tertentu yang tidak disukai itu ya, karena akhlaknya atau yang lain-lain. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur, yang bermalam sementara suaminya sedang marah kepadanya. Sudah ada yang nikah? Belum ya? Nantilah, ini pelajaran ya. Pelajaran bagi nanti yang sudah saatnya. Kehidupan suami istri itu bukan hanya memberi nafkah zahir ya, tapi nafkah batin juga penting, menjadi pilar dalam rumah tangga ini. Kalau seorang istri tidak bisa atau tidak mau melayani suaminya, walaupun dia rajin ya, misalnya malamnya dia bangun sholat tahajud, tapi suaminya marah dalam keadaan malam itu dia tidak terpenuhi hasratnya, ya percuma. Dia rajin hablum minallah, sholat tahajudnya, qiyamulailnya sepanjang malam, tapi tidak berbakti, tidak taat kepada suami, maka dia tidak mendapatkan ridho suaminya. Yang ketiga, wa akhwani mutasorimani. 2 orang sahabat, 2 orang saudara yang saling mendiamkan, saling satru, tidak bertegur sapa.
Itu kan batasnya 3 hari saja ya. Kalau lebih dari itu ya hati-hati ya, bisa memberikan ancaman kepada amal-amal perbuatannya. Kemudian kita diwajibkan untuk berbuat baik. Wajibnya ahsan ya. Ahsan itu yang paling tepat di dalam beramal. Surat Al-Mulk ayat 2 insyaallah. Ayat ini sudah sangat kita hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan hidup dan mati untuk memberikan ujian pada kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalannya, bukan, tapi yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Apa makna ahsanu amala? Kata Fudail bin Iyad adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas niatnya, yang paling tepat sesuai dengan sunnah, dengan anjuran Rasulullah SAW. Jadi 2 syarat itulah wajib untuk kita penuhi supaya amal-amal ibadah mahdhah kita itu diterima oleh Allah. Niatnya ikhlas ya, kita datang ke masjid sholat berjamaah ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk nilai tadi Pak ya. Kita datang mencatat di kajian ikhlas lillahi ta'ala, bukan semata-mata untuk ngejar IPK yang bagus atau untuk supaya dekat ya dengan dosennya, bukan ya, tapi lillahi ta'ala. Kemudian sesuai dengan sunnah, dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadah harus ada perintahnya. Tidak ada perintahnya nanti dulu ya, masih banyak ibadah lain yang ada legalitasnya, kita kejar, kita maksimalkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Nah inilah dasarnya ya, dasar untuk supaya amal kita berkualitas, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah. Di akhir surah Al-Kahfi Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal yang baik. Ini syarat yang kedua tadi ya, amal yang baik itu amal yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan Allah, itu masuk dalam syarat pertama tadi tentang keikhlasan. Riya itu syirik, syirik kecil ya, niat untuk mencari pamrih, itu termasuk dalam kategori syirik. Kemudian Nabi juga mengingatkan khairun nas man tala umruhu, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan yang terbaik amalannya. Nggih, seperti almarhum tadi Pak ya, usia 92 tahun, Masya Allah, itu usia yang panjang, karena usia harapan hidup umat Nabi Muhammad antara 60-70an. Kalau dikasih lebih itu bonus. Kalau terbaik amalannya, maka itulah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tetapi amalannya buruk, amalannya jelek. Panjang usianya tapi semakin tua semakin tidak bijak. Karena biasanya orang semakin tua itu semakin individualis, semakin mementingkan dirinya sendiri, semakin minta perhatian. Jadi kalau nanti adik-adik berhadapan dengan orang tuanya atau kakeknya ya, semakin tua ya seperti itu ya. Maka yang muda harus ngalah, yang muda harus lapang hati, lapang dada, memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua ya. Nanti pun kita tua juga begitu, sering minta perhatian, minta supaya diprioritaskan, sering membicarakan, menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Jangan bosan-bosan misalnya kalian ngomong dengan kakek nenek bolak-balik yang diceritakan seperti itu ya, memang itulah orang tua karakternya. Nah, orang tua yang terbaik adalah orang yang paling bagus amalannya.
Maka berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah dalam setiap langkah kehidupan. Di antaranya adalah muhasabah diri, yaitu rutin merenungi kualitas ibadah. Ya Allah, apakah ibadah saya sesuai dengan dua tadi ya? Keikhlasannya bagaimana, kemudian legalitasnya tadi bagaimana. Jangan-jangan selama ini hanya ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya. Itu kita evaluasi. Akhlak kita bagaimana, hubungan antara kita dengan orang lain. Orang lain kan usia umum ya, ada orang tua, ada pak guru, dosen, ada teman-teman. Itu kita evaluasi terus, muhasabah. Muhasabah diri dapat dilakukan kapan saja, tetapi banyak ulama yang merekomendasikan waktu sholat tahajud, qiyamul lail, waktu yang sangat tenang, di mana Allah Ta'ala saat itu turun ke langit yang paling bawah dan memberikan peluang kepada siapapun untuk dikabulkan doanya, diberikan apa yang diminta dan diampuni kalau dia mohon ampun. Maka kita bermuhasabah saat itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menyadari tanda-tanda kebaikan Allah Ta'ala, mencari tanda-tanda kebaikan, rahmat dan keadilan Allah yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, dan ini jumlahnya banyak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Mulai kita sejak kecil, kita diasuh oleh orang tua, ayah, ibu yang memiliki kasih sayang luar biasa. Kita sekolah di lingkungan yang kondusif. Kita kuliah di sini juga lingkungannya kondusif, masya Allah. Saya sudah lama yang membina di sini. Sejak dulu kondusif kampus ini. Syiar-syiar Islamnya hidup sejak dulu ya. Kajian-kajian ya, walaupun ya pasang surut lah ya. Tetapi ala kulli hal ini lingkungan yang kondusif, harus kita syukuri. Nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita sangat banyak. Di saat orang lain mungkin tidak bisa diterima di kampus negeri, tidak bisa kuliah, bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Nah, kita diberikan kemudahan. Jadi sangat banyak hal-hal yang bisa menjadikan kita syukur atas nikmat-nikmat itu. Nah, ini yang terpenting ya, kita menata niat dengan baik. Karena setiap amalan pastilah disertai dengan niat, membutuhkan niat. Menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas di dunia ini akan membuat aktivitas tersebut bernilai ibadah. Sebagaimana kalau hadisnya sudah sangat kita pahami, kita hafal, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin shaghir tukatsiruhu niyyah. Boleh jadi sebuah amal itu kecil, ringan, maka menjadi besar, agung disebabkan oleh niatnya. Kebalikannya, wa rubba amalin katsir tusaghiruhu niyyah. Boleh jadi amal itu besar tetapi menjadi kecil dikarenakan niatnya yang lemah. Jadi amal yang kecil menjadi besar karena niat, amal yang besar menjadi kecil karena niat. Apa amal kecil yang menjadi besar itu ya? Dalam hadis dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. A'dhamuha, yang paling tinggi itu adalah kalimah la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, mensingkirkan gangguan dari tengah jalan. Apa gangguan itu? Kan macam-macam. Ada batu, ada lubang ditutup, ada duri, ada paku dan lain-lain. Itu kan sepertinya kecil, sepele ya. Tapi kalau kita menyingkirkan duri dari tengah jalan, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, ikhlas lillahi ta'ala, supaya yang lewat di sini selamat, banyak tidak bocor, tidak tergelincir, itu kan menyelamatkan nyawa. Kadang-kadang ada oli di jalan aspal itu kan tumpah, bahaya itu.
Kalau sepeda motor bisa terpeleset dan terbanting, nanti bisa kecelakaan ya. Kalau kita memberikan bantuan ya, dengan kita kasih pasir, kita bersihkan sehingga menjadi aman, maka kita bisa menyelamatkan sekian banyak orang. Itu amal yang sepertinya sepele, tapi karena niatnya besar ya, maka menjadi besar ya, pahalanya. Dan banyak kisah para ulama dulu, ulama-ulama besar ya, ketika mereka bermimpi, dan mimpi para ulama ini ya semacam ilham, informasi yang bisa diambil pelajaran, yang menyelamatkan nanti di akhirat bukan amal-amal besarnya, tapi amal-amal kecil yang mungkin memberikan infak berupa roti atau berupa kurma yang sepele ya, tapi karena niat ikhlas maka menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Dan boleh jadi amal itu besar terkecilkan oleh faktor niatnya. Apa amal besar ya? Contohnya jihad fisabilillah, itu amal besar, berjuang di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan hartanya. Ada orang mujahid ya pada zaman sahabat perang bersama Rasulullah, luar biasa. Mereka kagum dengan keberanian mujahid ini, berperang melawan musuh tidak takut sama sekali. Kata Rasulullah SAW, ini wahyu dari Allah, huwa min ahlin nar, orang itu termasuk penduduk neraka. Wah, kaget para sahabatnya. Ini mujahid yang luar biasa berjuang fisabilillah, tetapi divonis oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dia nanti penduduk neraka. Apa sebabnya ini? Ada penasaran ya, di antara sahabat ada yang penasaran, kemudian mengikuti langkah mujahid yang gagah berani ini. Apa sih rahasianya, sebabnya sehingga dia divonis su'ul khotimah itu? Diikuti gitu ya di sela-sela peperangan. Maka mujahid ini meninggalkan pasukan dan menyepi. Ketika kondisinya sudah sangat sepi, dia noleh kanan noleh kiri seolah-olah sudah aman, tidak ada yang melihat. Dia ambil pedangnya dan dia tusukkan ke perutnya, dan dia meninggal dunia. Jadi bunuh diri orang ini karena nggak tahan dengan sakit yang sekian banyak itu, luka-luka, dan membuat dia frustasi ya, sehingga dia lebih mempercepat kematian dengan bunuh diri. Nah, maka sahabat yang melihat, oh seperti inilah akhir hayatnya ya, dia yang berjuang fisabilillah luar biasa, tapi mungkin ada pamrih niat tadi, perangnya bukan lillahi ta'ala, tetapi perangnya untuk supaya mendapatkan citra sebagai pemberani, citra sebagai orang yang pahlawan. Nah, maka dia akhir hayatnya su'ul khotimah. Di hadis lain juga banyak seperti itu ya. Di hadis riwayat Muslim ada orang yang mati di jalan Allah tapi diseret ke neraka karena riya. Orang yang suka dermawan karena riya juga diseret ke neraka. Orang yang ahli baca Quran karena riya dalam amalannya diseret juga ke neraka. Jadi amal yang besar menjadi kecil karena faktor niat. Maka mari kita niat dengan baik ya dalam setiap amal. Hal yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah, meminta nasihat dan bimbingan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak memiliki ilmu ya. Maka di sini perlu minta nasihat bimbingan supaya kita selalu memiliki semangat dalam beribadah ini. Karena jiwa manusia ini hatinya pasang surut, kadang semangat, kadang malas. Nah, kalau dikasih motivasi, kita datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, kita datang ke guru kita, para dosen yang bisa kita percaya ya, kita datang, Pak atau Ibu, saya mohon nasihatnya. Insya Allah selama dosen ini punya waktu, kesempatan akan memberi nasihat dengan tulus. Nah, itu penting ya bagi kita. Para ulama dulu mereka bisa sukses menjadi figur-figur yang istiqomah
tidak lepas dari bimbingan para gurunya, mentornya, orang-orang yang selalu memberi nasihat kebaikan. Nah, ada rumus perubahan yang insya Allah populer ya di kita, ada 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Sebelum kita bicara perubahan global ya, tentang penerapan hal-hal yang ideal di bangsa dan negara kita, maka yang kecil dulu. Apa yang kecil itu? Ya misalnya mulai bangun tidur, membereskan tempat tidur, itu menjadi faktor perubahan yang besar ya. Kalau latihan-latihan para pasukan baik di tingkat elit, di tingkat dunia atau dimanapun itu, mereka biasanya dilatih supaya membiasakan setiap bangun tidur membereskan tempat tidurnya, selimutnya dilipat, tempat tidurnya dirapikan, bantalnya dan sebagainya. Itu sebagai tanda mengawali aktivitas yang baik. Hal yang kecil, adab makan minum misalnya, yang ahli gizi ya, adab makan minum itu sudah diatur oleh Islam, tetapi kadang-kadang kita lupa. Sering kita saksikan orang-orang baik yang awam atau bahkan ada sebagian yang berilmu ya, tapi tidak beradab makan minumnya. Apa contohnya? Minum dengan tangan kiri. Makan pisang, gimana makan pisangnya? Yang memegang tangan kiri, terus yang mengupas tangan kanan. Nah, setelah terkupas sebagian, yang dimasukkan ke mulutnya itu pisangnya pakai tangan kiri. Nah, misalnya begitu ya, bagi yang memang ya terbiasa. Dan orang yang ini bisa kita amati ya, orang yang biasa makan dengan tangan kiri, kemungkinan besar dia lupa baca basmalah. Karena kalau dia ingat bahwasanya rizki itu dari Allah, makan minumnya dari Allah, pasti dia mengawali dulu dengan basmalah. Ya Allah, saya memakan atas rizkimu, maka dengan basmalah. Kapan dulu saya ikut seminar di Zoom itu ya, yaitu langsing dengan mengunyah. Jadi ceritanya ada seorang dokter gigi yang frustasi ikut program diet, habis banyak ya program gonta-ganti, nggak sukses. Akhirnya beliau istikharah karena dia aktivis ya, Islamnya bagus, terus mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala supaya dalam memakan minum itu dengan penghayatan, dengan kesadaran. Jadi pada saat makan dengan basmalah, dengan berdoa, dan dikunyah sampai halus ya, sampai tidak ada yang keras sama sekali. Ya minimal kalau teorinya berapa? 33 ya atau 32. Itu lebih. Dan saya praktekkan ya mungkin sekitar 40 ke atas itu baru bisa betul-betul halus. Kalau sampai 50 bagus ya. Insya Allah apabila rutin seperti itu akan bisa menjadikan kita cepat kenyangnya. Jadi nggak sampai satu porsi sudah kenyang, dan akhirnya dampaknya kepada semakin sehat ya, dan semakin langsing insya Allah. Itu contoh ya, bahasanya ilmu kesehatan matching dengan ilmu syariat, ilmu ajaran Rasulullah. Jadi yang kecil, hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang azimah atau yang besar tadi ya. Kemudian mulai dari diri sendiri. Sebelum bicara tentang hal normatif kepada orang lain, kita mulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan kebaikan? Kita punya amal aktivitas apa yang baik, coba kita dari diri sendiri dan mulai dari sekarang, nggak perlu menunggu nanti. Kemudian ada tahapan-tahapan ya. Jadi ada tahapan pemaksaan, ada terpaksa karena kondisi. Ketika kita sudah berusaha memaksakan diri, maka akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan beralih meningkat kepada kebutuhan,
Kemudian kalau sudah butuh, maka yang paling tinggi adalah kenikmatan. Kenikmatan inilah yang ingin kita dapatkan ya, yang disebut dengan halawatul iman. Kenikmatan atau manisnya iman. Apa makna manisnya iman itu? Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan manisnya iman itu adalah pada saat kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jadi kalau selama ini misalnya ya, mohon maaf, kalau kita sholat masih terburu-buru ya, antara takbir dan salam itu pengennya cepat-cepat selesai saja. Nah itu berarti belum menikmati ya, masih terpaksa. Padahal habis salam juga mau ngapain kita nggak jelas ya. Saya katakan ke para santri-santriwati saya itu, kalian loh sholat cepat-cepat ya, sholat sunnah maksudnya kan, itu habis sholat mau ngapain? Apa ditunggu tamu-tamu terhormat sana? Atau paling-paling ingin ngobrol sama teman-temannya, kan bisa nanti ngobrolnya. Itulah nafsu kita, jiwa kita yang digoda setan, wis cepet, akhirnya pengen salam. Nah itulah ya, akhirnya dia nggak menikmati. Kalau kita nikmati, insya Allah sholat itu lebih khusyuk dan lebih tumaninah. Nah ini ada quote ya dari Abdullah bin Mubarak. Sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu, mereka terbiasa melakukan kebaikan secara spontan, tanpa paksaan. Sementara diri-diri kita ini nyaris tidak terbiasa dalam berbuat kebajikan, melainkan harus dengan paksaan. Karena itu sepatutnya kita memaksa diri kita agar terpaksa melakukan kebaikan. Jadi harus dipaksa dulu ya. Kalau rumus bagian yang ahli dalam bidang ini perlu waktu sekitar ya 21 hari ya, hampir 1 bulan lah ya. Jadi nanti kalau kita masuk Ramadan itu sebenarnya kalau yang belum biasa dipaksakan kita di bulan Ramadan, misalnya yang tidak biasa puasa sunnah, maka dengan kita setiap hari puasa ya, antara 29 atau 30 hari itu harusnya menjadikan awalnya terpaksa, setelah itu menjadi kebiasaan tadi pasca Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah itu. Nah, tapi karena kebanyakan kita ya melaksanakannya hanya gugur kewajiban selesai Ramadan ya, tidak puasa sunnah lagi sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Jadi setahun hanya puasa Ramadan saja. Nah, itulah yang disayangkan ya. Nah kalau pembiasaan itu contoh pada anak-anak ya, anak kecil, kalau sudah terbiasa dia dinasihati untuk sabar, sudah terbiasa untuk bisa menerima nasihat, sudah terbiasa untuk tidak serampangan, gerusa-gerusu, sudah terbiasa untuk berbagi, karena orang tuanya yang membiasakan itu, maka dengan izin Allah besarnya akan seperti itu. Ini ya, jadi anak-anak kecil itu kita boleh memberikan fasilitas kepada anak-anak, tapi jangan terlalu dimanja. Beri kesadaran kepada mereka, terutama yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa berpikir bahwa kita ini di dunia, bukan di surga. Kalau di dunia ada proses, anak-anak pengen makan pizza, pengen makan yang enak-enak. Iya, kalau ada rezeki, kalau ada kelonggaran. Kalau nggak ada, kita kasih pemahaman, tunggu nak ya, nanti bapak gajian dulu misalnya. Itu untuk melatih kesabaran anak-anak kita. Kamu doa ya supaya bapak mendapat rezeki, kita bisa makan di restoran misalnya. Nah itu ada proses ya supaya dia sabar. Tidak semuanya yang dia inginkan harus terpenuhi saat itu juga ya, karena bukan di surga. Kalau di surga nanti doa langsung ada. Kemudian biasa anak-anak bisa menerima nasihat ya, tidak kaku ya dalam menerima nasihat, ataupun tidak keras hatinya, dan juga tidak gerusa-gerusu. Itu perlu ada pembiasaan. Dalam hadis dikatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang terbaik yang Allah cintai adalah yang kontinu meskipun sedikit.
Walaupun sedikit, misalnya kita sholat duha hanya 2 rakaat, bagus. Tapi setiap hari, daripada antum melaksanakan 8, ada yang mengatakan sampai 12 rakaat, tapi sepekan sekali. Nah itu ya. Atau sholat tahajud, sholat tahajud 2 misalnya plus witir 1, ini minimalis sekali. Tetapi setiap malam lebih baik daripada kalau lengkap 8 plus 3 sepekan sekali. Tapi kalau lebih aman atau lebih bagus ya 11 setiap malam itu. Jadi walaupun sedikit tetapi kontinu lebih Allah cintai. Ini sebab-sebab dilipat gandakan pahala. Ada 5 faktor ya, yaitu karena pelakunya. Kalau amal itu dilakukan oleh orang yang berilmu, maka pahalanya lebih banyak daripada orang awam. Karena dengan amal yang dilakukan oleh orang berilmu, dia punya dasarnya, punya legalitas hukumnya ya, tahu tentang dalilnya, maka dia lebih banyak pahalanya. Kita melakukan amal secara bersama-sama lebih bagus daripada sendiri ya. Contohnya sholat jamaah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Sedekah orang yang susah, infak dari orang yang rezekinya pas-pasan, lebih mulia daripada orang yang berada, yang kaya raya. Dia orang kaya raya pendapatannya misalnya ya ada 30 juta per bulan, tetapi infaknya hanya 100.000 misalnya setiap masukkan di kotak infak Jumat itu. Berapa persen itu? 100.000 dari 30 juta. Tapi ada orang yang mungkin pendapatannya hanya 500.000, kemudian dia infak 10.000 setiap Jumatnya itu. Nah, coba dipersentase ya. Jadi walaupun kecil tetapi dia infak ikhlas dan itu membutuhkan ini ya semangat yang luar biasa, maka dia lebih mulia. Ada orang tukang parkir ya, ini sebagai inspirasi. Tukang parkir itu menabung 38 tahun lamanya untuk berangkat naik haji, dan alhamdulillah sukses. Walaupun UN hanya naik ya pelunasannya, tapi alhamdulillah sukses. Beliau bisa haji bersama istrinya, menabung selama 38 tahun. Ada lagi tukang sampah di Sawah Jajar itu, menabung ya bukan karena hadiah, dia menabung sedikit demi sedikit untuk bisa umroh. Alhamdulillah berhasil. Nah seperti itu ya, orang-orang yang diberikan kemauan dan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, amal itu berlipat ganda dikarenakan kualitas amal itu sendiri ya. Al jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan tergantung pada jenis amal. Semakin berat kita dalam beramal, maka semakin banyak pahalanya ya. Misalnya kita sholat di masjid, kondisinya hujan malam-malam ya, walaupun kalau hujan boleh sholat di rumah, untuk laki-laki ya silahkan. Tapi kalau kita memaksakan dan datang ke masjid, pahalanya lebih banyak. Maka kalau kita sholat isya, man sholat al-isya fi jamaah faka'annahu qama nisfal lail. Orang yang sholat isya berjamaah di masjid, pahalanya seperti menghidupkan separuh malam, seperti sholat tahajud separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annahu qama laila kullahu. Orang yang sholat subuh dengan berjamaah seperti dia bangun full untuk tahajud satu malam penuh pahalanya ya, Masya Allah. Jadi semakin berat satu amal, semakin banyak pahalanya. Yang ketiga, yaitu karena dampaknya. Amal itu dilipat gandakan karena dampaknya ya, contohnya jihad fisabilillah. Dengan itulah Islam menjadi jaya, Islam menjadi eksis, kita dimenangkan Allah Ta'ala. Kita menuntut ilmu, dengan ilmu lah kita bisa diberikan manfaat, memberi manfaat kepada orang lain ya. Infak, sedekah, berdakwah itu juga memberi dampak yang positif. Yang keempat, karena tempatnya. Fadlus shalah fil masjidil haram ala ghairihi mi'atu alfi sholatin.
keutamaan sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat maka dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid yang lain. Jadi misalnya kalau kita sholat subuh satu kali di Masjidil Haram, maka kita perlu melaksanakan sholat subuh di masjid ini selama 274 tahun. Siapa yang punya usia 274? Nggak ada ya. Itu baru kalau satu kali sholat subuh misalnya, belum lagi sholat zuhurnya, asarnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semuanya bisa berkunjung ke tanah suci untuk berhaji, berumrah, ziarah ya, Masya Allah, pahalanya luar biasa, sangat banyak. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali, kalau di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Yang kelima, amal itu dilipat gandakan dikarenakan waktunya. Waktu di sini Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam yang 10 itu apa? Ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama Muharram, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu spesial yang tidak didapatkan di hari yang lain, maka amal yang kita lakukan di situ lebih mulia. Nah, ini yang terakhir ya, slide yang sangat penting, tapi saya singkat karena waktunya terbatas. Ada 6 perkara yang dapat menggerogoti amal-amal baik kita. Kita sudah capek-capek beramal kebaikan, tapi kalau ada hal-hal ini bisa mengurangi pahala kita. Yang pertama, al-istighlal bi uyubil khalqi, kita sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa pada aib diri sendiri. Kata pepatah, semut di seberang kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi punya sifat yang buruk, selalu memikirkan kekurangan orang lain, sehingga yang ada hanya suudzon terus pada orang lain, sementara dirinya yang banyak kekurangannya lupa. Yang kedua, qaswatul qulub, hati yang keras. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang, sulit menerima nasihat ini. Jadi dikasih nasihat malah menentang. Hati-hati ya, orang yang susah menerima nasihat, jangan-jangan hatinya sudah sakit atau bahkan mati. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, merasa hidupnya hanya di dunia saja, maka segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia, sehingga lupa akan hari esok di akhirat. Padahal hidup di dunianya sebentar. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 1 banding 1000 tahun ya, bukan 1000 hari, tapi 1000 tahun. Kalau ada orang yang usianya 62 tahun di dunia, maka di akhirat seperti hanya 1,5 jam saja. Sangat sebentar ya. Kenapa kita mengorbankan akhirat untuk dunia? Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja tanpa takut dosa. Kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Atau kama qala, kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan kamu lakukan apapun yang kamu inginkan. Membuka aurat nggak malu, berinteraksi secara berlebihan ya dengan lawan jenis nggak malu, melakukan dosa tidak malu. Silahkan. Kalau sudah hilang rasa malu, maka rusak akhlaknya dan rusaklah dunia ini ya. Yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan, merasa hidupnya masih lama di dunia sehingga enggan untuk taubat. Padahal nggak tahu kita hidup sampai kapan, bisa jadi nanti, bisa jadi besok, Allahu a'lam. Yang terakhir, yang keenam, dzulmun la yantahi, kedzaliman yang tidak pernah berhenti. Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera taubat dan berhenti, maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bahasanya Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawa' Tawaludul Ma'asi,
beranak pinaknya kemaksiatan. Kalau tidak segera bertaubat, kemaksiatan satu melahirkan yang kedua, ketiga, keempat. Orang kalau sudah biasa bohong satu kali, mungkin merasa nggak nyaman. Nanti yang kedua diulang, merasa nggak salah. Yang ketiga dan seterusnya sudah jadi hobi, ya. Menjadi tabiat dan akhlaknya tadi, ya. Waliyadzubillah. Demikianlah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan selalu menjaga iman kita semuanya, ya. Bagi yang ingin berinteraksi, itu ada slide terakhir, ya. Kalau ada yang ingin komunikasi atau yang bertanya dan sebagainya, bisa menghubungi nomor WA saya, dan bisa juga berinteraksi dengan medsos saya. Ada YouTube Inhana TV yang di situ 800-an video lebih yang bisa dalam berbagai materi itu bisa diakses. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Poin yang pertama tadi, ya, tentang sholat yang tidak diterima, yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang menjadi pemimpin kaumnya sedangkan mereka tidak suka. Yang dimaksud mereka tidak suka di sini mayoritas dan mungkin hampir semuanya. Standarnya itu adalah parameter agama, bukan selera, ya, bukan selera pribadi. Karena kalau selera pribadi, tidak mungkin satu orang ini memuaskan semuanya. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho seluruh manusia itu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Jadi kalau seseorang yang menjadi pemimpin dimanapun, baik di dalam sholat atau di luar sholat, itu standarnya parameter dalam bab kaitannya dengan agama dan juga akhlaknya, ya. Kalau selera pribadi, misalnya seorang yang imami, bacaannya sudah bagus, atau ya sudah sesuai lah syarat rukunnya, tetapi mungkin karena faktor-faktor tertentu, misalnya hasad tadi, ya, kenapa nggak saya, kok dia, nah itu lain lagi, ya. Jadi itu di luar konteks yang ada dalam hadis ini. Kalau dia mengimami yang contoh tidak disukai, seperti Mu'adz bin Jabal pernah menjadi imam sholat, tetapi ayat atau surat yang dibaca terlalu panjang sehingga membuat orang-orang gelisah. Maka Nabi memanggil kepada Mu'adz dan mengatakan, afattanun anta Mu'adz, apakah kamu menjadi orang yang tukang fitnah? Tukang fitnah itu, fitnah artinya ujian, ya, suka menguji kepada mereka. Karena jamaah yang sholat itu mungkin mereka sibuk, mungkin meninggalkan rumah, punya bayi ditinggalkan, punya pekerjaan ditinggalkan, mereka menyempatkan hadir untuk sholat jamaah di masjid itu sudah alhamdulillah. Jangan terlalu panjang sehingga membuat mereka tidak khusyuk akhirnya, kan. Ya mungkin kita pernah sholat, ya, qiyamul lail secara berjamaah misalnya, ya, rukuk, tapi rukunya terlalu panjang sampai akhirnya membuat tidak khusyuk jamaah. Nah, itu menjadi beban, ya. Jadi kalau mau diperpanjang silahkan sendirian sholatnya, tapi kalau berjamaah sebelum ada kesepakatan, maka harus menyesuaikan dengan kemampuan, ya. Kalau sudah ada kesepakatan silahkan sepanjang apapun mereka kuat, ya. Dulu para sahabat itu sholat di belakang Rasulullah sampai bersandar kepada tongkat-tongkatnya itu karena saking lamanya berdiri Rasulullah, ya, karena mereka mau memakmumi Rasulullah, ya, jadi makmum nggak masalah, dan mereka suka-suka saja karena bacaannya bagus, ya. Jadi di sini sekali lagi standarnya standar agama, akhlak, kebaikan. Kalau standar selera itu tidak terhitung, ya, jadi tidak menjadi parameternya karena mungkin ada sesuatu yang tidak pas, yang selera pribadi saja, maka itu tidak membuat terhalang pahala sholat yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah
materi yang bisa kita bahas pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.